masih nyeritain tentang pengalaman mistis di penghujung tahun. Nggak tahu sosok ini tuh termasuk identik atau enggak ya. Tapi si pengirim cerita ini sebut aja namanya Fahmi, ketemu sosok yang beberapa kali suka kita ceritain juga, Bi, Nat. Namanya Banaspati. Oke. Mungkin kalau misalnya para noise nggak tahu, itu tuh makhluk yang dari berbagai sumber itu katanya ya, jadi salah satu bentuk kiriman serangan gaib untuk nyelakain orang. Ya minimal buat nandain atau mastiin kalau target itu tuh dapat terornya lah. Banaspati ini juga sering dipercaya sebagai roh api yang lapar. Jadi bentuknya tuh kayak bola api gede, mukanya tuh atau tengkoraknya tuh kebakar dari dalam gitu. Dan biasanya mereka tuh turun di malam-malam paling dingin di musim penghujan. Nah tapi yang bikin tambah serem itu ternyata sosok ini tuh jarang datang sendirian. Biasanya tuh dia ditemenin sama sosok-sosok pembuka jalan lainnya. Jadi kayak ada sosok lain di saat kedatangan si Banaspati ini. Oke. Singkat cerita, beberapa tahun lalu Fahmi itu sempat tinggal sendirian di rumah. Orang tua itu kebetulan lagi pergi ke kampung buat ngejenguk eyangnya. Terus Fahmi ini sendirian gak ikut karena ya ada urusan di sekolahnya gitulah. Orang tuanya bilang kalau mereka tuh cabut cuma 2 harian. Makanya Fahmi pun juga mikir ya udah 2 hari doang mah, tenang-tenang aja. Malam pertama di rumah, ini lagi udah sendirian ya. Hujan tuh turun dari jam 6 sore. Terus di jam 8 malam tiba-tiba listrik sekomplek mati. Pokoknya intinya di malam itu tuh gelap gulita lah. Angin dari sela-sela jendela tuh kedengeran kayak suara orang bisik-bisik. Dan Fahmi tuh pikir itu tuh cuman hujan malam biasa aja lah. Tapi jam 10 malam suasananya berubah. Kayak dalam rumah tuh tiba-tiba kayak dingin gitu. Terus dinginnya tuh sampai nyakitin ke kulit gitu katanya. Dan ternyata setelah dicari tahu sekarang, ternyata perasaan-perasaan barusan ini itu tuh tanda-tanda awalnya kehadiran Banaspati. Di situ Fahmi tuh lagi rebahan sambil nunggu listriknya nyala. Tiba-tiba brak, atap rumah dia tuh kayak ada yang ngegedor kenceng banget. Bukan suara kain jatuh, bukan suara angin, tapi beneran gedoran kayak ada yang lempar batu dari atas genteng lah gitu. Nah terus abis itu dilanjut lagi ada suara gesekan cepet, kayak sesuatu ngerayap di atas genteng. Tiba-tiba tok 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 tok, jendela dapurnya bunyi kayak orang ngetok tapi pakai kuku. Fahmi langsung sigap di situ. Dia belum mikir kalau setan, dia mikir ya takutnya udah malam-malam hujan ya pasti maling gitu kan, apalagi dia sendirian di rumah. Fahmi buru-buru ambil benda keras apapun itu, yang penting bisa buat mukul lah. Plus juga dia langsung nyalain senter yang ada di HP-nya. Pelan-pelan dia pergi ke sumber suara. Tapi pas dia nyorot senter ke kaca jendela itu, ternyata bukan maling, Nat. Tapi ternyata ada bayangan kepala nempel di kaca. Kepala itu tuh nggak ada matanya dan kepalanya kecil. Mampus. Dan begitu sorotan HP-nya kena si kepala ini, tiba-tiba kepala ini langsung hilang cepet banget, kayak ditarik ke bawah gitu. Fahmi mundur, jantung dia tuh kayak bener hampir copot gitu. Dan Fahmi tuh mulai ragu kalau barusan tuh maling. Dan dia kira sosok kepala kecil itu yang nggak ada mata itu yang paling serem. Ternyata ada lagi, Nat. Fahmi tuh pengen kabur ke rumah tetangga, tapi karena hujan deras banget, banjir di depan rumahnya juga udah setinggi mata kaki, dan anginnya kencang banget. Akhirnya ya dia mundurin dirinya buat cabut dari rumah lah. Akhirnya Fahmi ke kamar aja, dia ngunci pintu dan dia duduk di pojokan kamar. Beberapa menit kemudian dari luar kamar tuh kedengeran ada suara kayak krek, 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 gitu. Kayak kayu keinjek, padahal rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Dan rumah itu cuman ada 2 lantai dengan tangga kayu lama. Dan itu jelas banget suaranya katanya. Ada sesuatu yang lagi turun ke tangga. Terus tiba-tiba gagang pintu kamar Fahmi tuh gerak-gerak sendiri, kayak diputar dari luar. Di situ tuh Fahmi cuma bisa baca-baca doa aja sambil nutupin muka dia tuh pakai selimut gitu. Dan untungnya gak gitu lama gagangnya tuh diem dan gak ada suara lagi. Nah lanjut nih, di tengah malam suara angin berubah. Awalnya tuh cuma kayak deru biasa, tapi tiba-tiba kayak suara angin tuh kayak orang ngejerit gitu loh. Dan beberapa detik kemudian jendela kamar itu tuh kesorot cahaya merah oranye, bukan petir, bukan lampu. Dan akhirnya Fahmi tuh ngintip lah dari balik gorden, kan penasaran tiba-tiba kok kayak ada warna terang gitu kan. Dia ngintip dari balik gorden dan dia lihat tuh di halaman depan rumah kayak ada bola api gede muter-muter kayak angin puyuh gitu. Nah tapi di bagian tengahnya pas Fahmi lihat makin jelas, itu ada mukanya, Nat. Kayak ada muka orang meleleh kebakar gitu, matanya putih dan mulut tuh kebuka lebar. Dan ternyata yang dia lihat itu sosok Banaspati. Hmm. Api dari badannya si Banaspati ini kayak bukan sekedar api,
beneran kayak merah, darah bercampur hitam gitu. Dan nyalanya pun juga nggak bikin sekitar terang, justru malah jadi kayak ada bayang-bayang pekat gitu. Sosok itu tuh melayang pelan ke arah pintu rumah Fahmi. Terus kayak ada suara gitu. Fahmi di situ nge-freeze, belum juga dia sadar, tiba-tiba tok 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 tok. Dia dengar ada suara tok-tokan gitu, ketokan dari lemari baju di dalam kamar Fahmi. Pas disorot pakai senter ke celah bawah lemari, dia ngeliat ada rambut gosong keluar, lembab ngegumpal gitu, beneran kayak rambut orang abis kebakar. Dan tiba-tiba lemari bajunya Fahmi tuh gerak-gerak sendiri. Dan di luar kamar Fahmi, dia dengar ada suara lain, kayak suara orang lari cepet banget dengan kaki kecil, sama suara nafas tuh berat banget di ujung lorong. Pokoknya kondisi di situ tuh kata Fahmi chaos banget lah. Semua suara itu datang satu persatu, masuk dari berbagai arah, bikin Fahmi bingung, kayak dikekep bingung mau kemana gitu lah intinya. Dan tau gak Bi, Nat, dari semua suara barusan, sosok mana yang ternyata secara posisi paling dekat sama Fahmi, itu malah si sosok Banaspatinya itu. Banaspati yang tadi masih di luar rumah, tiba-tiba Fahmi lihat udah ada di depan pintu kamar Fahmi. Cahaya merah dari Bana tuh nerobos celah-celah pintu, bikin bayangan api gerak-gerak gitu di lantai kamarnya. Dan suara makin gede tuh posisinya. Gagang pintu kamar geter, Fahmi tuh bahkan kayak harus sampai tutup kuping buat ngelawan rasa mualnya dia. Panas dari luar kamarnya pun juga katanya berasa banget. Dan Fahmi tuh nyium rambut gosong dan bau minyak tanah tuh nyenget. Tapi tiba-tiba suara itu semua berhenti. Banaspati itu kelihatan berhenti persis di depan pintu kamar Fahmi, kayak ada sesuatu yang ngalangin dia gitulah. Jujur Fahmi tuh nggak tahu kenapa si Banaspati ini diem aja. Tapi beberapa menit kemudian, tiba-tiba api Banaspati itu ngeredup dan bergerak jauh ke ruang tamu. Beberapa jam kemudian, kondisi makin tenang, udah nggak sekeos sebelumnya. Fahmi udah bisa istirahat lah, sambil terus nelpon orang tuanya tuh kayak minta buru-buru pulang karena ada hal urgent. Sampai Fahmi akhirnya dengar suara azan subuh, dan di situ hujan tuh belum selesai, masih deras juga. Wah. Tapi kali ini Fahmi ngeberanin diri buat keluar kamar Bi, Nat. Katanya pas dia ngecek keluar kamar ya, beberapa bagian ruang tamu tuh angus. Lantai tuh penuh bekas hitam kayak arang. Udara rumah tuh jadi panas, dan persis di tembok dekat pintu depan ada kayak bekas sapuan tangan, tapi bukan tangan manusia. Karena jarinya tuh panjang banget katanya. Syukurnya orang tua Fahmi tuh hari itu pulang mendekati waktu maghrib, jadi kayak nggak malam-malam banget lah. Pas orang tuanya pulang, mereka langsung pucat ngedenger semua cerita Fahmi. Ternyata gangguan semalam itu bisa selesai karena emang bukan ditujuin ke Fahmi, tapi ke bokapnya Bi. Bokap Fahmi tuh cerita hal yang bikin bulu kuduk Fahmi tuh merinding. Katanya bapaknya Fahmi, dia tuh cerita kayak ada seseorang yang sempat ditolak bapaknya Fahmi pas minta bantuan finansial. Orang ini nggak terima, karena dia dendam, akhirnya dia minta bantuan dukun. Nah Banaspati ini emang gak ngelukain Fahmi, dan gak pernah ngelukain kan. Tapi dari penjelasan bokapnya, Fahmi tuh jadi paham satu hal, kalau di luar sana tuh emang ada jenis-jenis setan yang emang gak nyebar teror. Mereka ini cuma nyebar pesan atau kayak pertanda doang. Dan pada saat itu Fahmi tuh sempat jadi alamat pengiriman yang salah. Anjing, gue gak kebayang banget sih. Ini Fahmi ini masih sekolah kan? Masih sekolah Bi. Lu masih sekolah sendirian di rumah, dan lu disamperin sama gue gak tahu nyebutnya makhluk atau apa, tapi anjing serem banget lagi. Kalau cerita dari gue ini, cerita itu dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Kejadiannya tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ceritanya ada sepasang orang tua yang nganter anaknya ke ustadz. Gara-gara anaknya ini disantet. Kita sebut aja nama anaknya ini Bilqis ya. Jadi anaknya nih si Bilqis ini, waktu dia dibawa ke ustadz itu tuh dia udah setengah gila. Kayak dia tuh diem tapi tiba-tiba suka teriak. Nah akhirnya di pertemuan dengan ustadz itu, si ustadz ini coba menerawang. Dan abis menerawang itu, singkat cerita, ustadznya ini nanya ke orang tuanya Bilqis, "Pak, Bu, kenal laki-laki yang namanya Dahlan gak?" Nah orang tuanya Bilqis nih jawabnya nggak kenal. Nah kenapa si ustadznya nanya kayak gitu? Karena menurut penerawangannya si ustadz ini, kalau si Bilqis nih disantet sama orang yang suka sama Bilqis, tapi cintanya ditolak. Si Dahlan ini. Dan juga si Dahlan ini sakit hati gara-gara Bilqis nih nolaknya nggak baik-baik. Ternyata tuh si Bilqis ngomong kalau kayak, "Kamu nggak pantas buat saya." Si Bilqis ngomong kayak gitu, kasar banget kan. Akhirnya Dahlan sakit hati. Nah usut punya usut,
si Ustadz ini tuh bilang kalau si Bilqis ini jadi setengah gila itu gara-gara si Dahlan ini nyamperin seorang dukun yang di daerah itu tuh cukup kuat gitu Oke. ilmunya. Jadi si Dahlan ini bilang kalau dia mau nyantet orang, dia ngomong ke si dukun ini. Dan si dukun yang disamperin Dahlan ini ngasih 2 pilihan ke Dahlan. Kamu mau bikin dia suka balik sama kamu, atau dia mau saya buat menderita. Oke. Nah Dahlan bilang dong, saya gak mau lagi sama dia, saya gak suka sama orang sombong. Akhirnya si Bilqis ini dibuat menderita kan. Akhirnya si dukun ini pakai sebuah ilmu hitam yang namanya Gasiang Tangkurak. Gasiang apa? Gasiang Tangkurak. Oke. Ya sebenarnya bahasa Indonesianya kayak gasing tengkorak gitu loh. Nah jadi gasing tengkorak ini diambil dari tengkorak manusia yang udah mati, tapi matinya harus gara-gara dibunuh. Karena? Nah karena ketika orang yang mati dibunuh itu tuh mereka punya dendam. Nah dendam ini yang dipakai buat nyantet. Oke. Nah dari kepala tengkorak ini diambil tulang jidatnya, terus dikikis, terus tengahnya dibolongin 2 bolongan buat masukin tali gitu. Jadi ini tuh kayak gasing tarik gitu loh, bukan gasing yang dilempar terus dia muter di lantai. Itu kalau lu googling pasti ketemu. Nah terus buat nambahin ritual si gasing tengkorak ini, si orang yang mau nyantet itu harus nyiapin pinang sirih, kemenyan, dan emas yang jumlahnya tuh sesuai sama tanggal lahir orang yang mau disantet. Misalnya si orang yang mau disantet lahirnya tanggal 24, ya lu berarti siapin 24 gram emas gitu. Nah barang-barang yang barusan gue sebutin tuh bakal jadi kayak sesajen gitu loh. Nah dimulai ritualnya tuh dari kayak udah jadi nih misalnya gasingnya tuh dimainin dengan cara kedua tangan lo tuh narik talinya, terus gasing di tengahnya tuh bakal muter. Oke. Jadi sepanjang narik si gasing itu, si talinya, si dukunnya nih ngucapin mantra kayak gini. Gasiang batali jo kain kafan, di petang kami malam jumu'e, gasiang tangkurak den mainkan, putuilah gasing, putui makrifat. Artinya? Artinya sebenarnya kayak ya gasing bertali pakai kain kafan. Terus di malam Jumat gasing yang tengkorak kita mainkan, saya mainkan. Ya gasingnya putus juga hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kayak si dukun ini mencoba buat mutusin hubungan si orang yang disantet sama Tuhan. Jadi berarti bisa dimasukin ilmu. Bilqis dong di sini kasusnya. Nah jadi si gasing ini harus dimainin sampai putus. Harus. Begitu udah putus itu pasti bakal kena tuh santetnya. Oke. Nah di malam itu pas setelah udah dibacain, si Bilqis nih di rumahnya langsung teriak-teriak. Dia langsung nginget mukanya Dahlan, dia manggil-manggil namanya Dahlan. Dan saking gilanya si Bilqis ini sampai garuk-garuk tembok sampai kukunya lepas. Tuhan. Pokoknya dia udah gila banget lah di situ. Nah setelah nyeritain ceritanya yang terjadi sama Bilqis, si Ustadz yang disamperin sama orang tuanya Bilqis nih ngomong, ya udah bapak sama ibu pulang aja, jangan lupa sholat. Saya coba bantu dari sini. Sholat, berdoa, jangan lupa bacain Bilqis surat Yasin di kamarnya setelah sholat isya. Oke. Udah tuh malamnya ya orang tuanya bacain Bilqis surat Yasin kan. Nah pas bacain, ini entah lo percaya atau enggak, lo pernah lihat gak sih di film-film tuh yang kayak tiba-tiba keserupannya tuh ngerayap ke tembok. Iya. Nah si Bilqis tuh kayak gitu. Anjir. Bilqis ngerayap ke tembok sampai atas sambil teriak-teriak kayak anjing kau, dia nganjing-nganjingin orang tuanya. Anjir. Sampai tiba-tiba dia jatuh dan dia pingsan. Nah besokannya si Bilqis nih dibawa lagi ke Ustadz sama orang tuanya. Cuman Ustadz nih bilang ya dia udah gak bisa nolongin karena emang dukunnya Dahlan nih kuat banget yang tadi gue bilang. Saking kuatnya si dukun itu, Ustadz ini udah bener-bener gak bisa bantuin. Setelah itu Bilqis coba dibawa ke orang pinter manapun dan gak bisa-bisa. Sampai akhirnya duit orang tuanya Bilqis ini udah habis. Oke. Dan setelah itu ya si Bilqis jadi dipasung di kamarnya biar si Bilqis ini nggak ngerayap ke tembok, nggak nyakitin diri gitu loh. Karena orang tuanya udah bingung banget, duit udah habis, orang-orang pintar manapun juga nggak bisa bantuin gitu kan. Dan dari cerita yang gue dapet, sampai akhirnya si Dahlan ini ternyata belum puas ngelihat Bilqis menderita.
Dan Dahlan nih mau si Bilqis nih mati. Astaga gitu kan. Akhirnya si dukun ini pakai ilmu lagi yang namanya tanggam. Oke. Jadi tanggam nih, lu kayak pakai paku berkarat. Pakunya itu lu tancepin ke pohon, ke sebuah pohon. Oke. Lu paku-pakuin, seakan-akan kayak pohon ini nih orang yang mau lu santet gitu loh. Efeknya gimana? Efeknya nih bikin si Bilqis dari leher sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu bernanah semua. Dan bener aja, malam-malamnya di hari yang sama, bokapnya Bilqis nih denger si Bilqis teriak. Dan pas disamperin ke kamarnya, ternyata tuh kecium banget bau busuk. Dan begitu dilihat lebih deket, seluruh nanah di badannya itu pecah. Dan saat itu juga Bilqis tewas. Hah? Demi apa? Beneran, sumpah. Anjir, Dahlan gila. Gue ngerti sih maksudnya sakit hati karena dikatain gitu, tapi yang dilakuin Dahlan tuh udah nggak. Bener, gila banget Itu sih. itu dia bukan manusia anjir. Parah banget. Jahat banget anjir. Jadi tahu kan lu pada di Sumatera Barat tuh emang ilmunya kenceng banget. Bananini miolini. Potong daging dan masukkan sayuran. Il Jupiter Bizonte Tractos Spidorobos. Ballerino tatata. Spioniro glorbo. Truliluru miram ram. Bananini miolini. Ballerino tatata. Spioniro glorbo. Trago tu costruzzo della peladustuz. Il Jupiter Bizonte Tractos Spidorobos. Bananini miolini, spioniro glorbo. Trago tu costruzzo della peladustuz. Bananini miolini, ballerino tatata. Bananini miolini, trago tu costruzzo della peladustuz. Carlo Ciclettero, il Jupiter Bizonte Tractos Spidorobos. Bambini, treno, banana turbo, 4 limitropi, satellito. Carlo Ciclettero. Gigale tractor, tanchini, banana miolini, struzzo ram ram, Pierdolini. Carlo Ciclettero. Ballerino tatata. Bananini miolini. Ballerino tatata. Spioniro glorbo. Ini di Rupenda. Struzzo della peladustuz. Mengabdi setan. Bizonte Tractos Spidorobos. Tangan sini. Carlo Ciclettero, Kedilo. tatata. Spioniro glorbo, bananini miolini. Carlo Ciclettero. Trago tu costruzzo della peladustuz. Ballerino tatata. Truliluru miram ram. Spioniro glorbo. Ballerino tatata.